Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Ika Gursani selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya sayangi. Adapun tujuan kami di sini akan membagikan materi terkait pendidikan kewarganegaraan. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Nanda Arisusetio, yang kedua ada Amanda Husna, yang ketiga ada Valen Afrian, dan yang keempat ada saya sendiri Rahmat Amalia, yang kelima ada Septiawan, dan yang keenam ada Idu Asaryama. Adapun topik pembahasan hari ini yang pertama mengenai pengertian warga negara, kewarganegaraan dan pendidikan warga negara. Dan yang kedua ada kriteria good citizen, dan yang ketiga pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi Indonesia. Yang keempat dampak warga negara belajar PKN, kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah upaya para pendiri negara dan pemimpin negara dalam membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Baik, lanjut materi yang pertama akan dibacakan oleh Ilu Asaryama. Apa itu warga negara? Definisi warga negara menurut beberapa tokoh, Austin Rerni berpendapat bahwa warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh satu negara. Jesquit Martin, seorang filsuf dan politikus asal Prancis, mendefinisikan warga negara sebagai individu yang memiliki kewajiban untuk bekerja bersama-sama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Apa itu kewarganegaraan? Definisi kewarganegaraan menurut beberapa tokoh. Wall berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah status hukum seorang sebagai warga negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Graham Murdoch mendefinisikan kewarganegaraan sebagai status seseorang sebagai anggota suatu komunitas politik, termasuk dalam hak kewajiban yang melekat pada status tersebut. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut beberapa tokoh dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu 1. Henry Randall Waite mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antar manusia baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan manusia dengan negaranya. Yang kedua, Prof. Dr. Kortoningrat, seorang ahli antropologi dan guru besar dalam bidang sosiologi di Universitas Indonesia, mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian berlandaskan semangat dari tanggung jawab kewarganegaraan. Dari berbagai perspektif yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara adalah individu yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, serta memiliki status hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Kewarganegaraan juga mencakup status seseorang sebagai anggota suatu komunitas politik dengan hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Pendidikan kewarganegaraan juga menjadi patokan penting dalam membentuk kepribadian yang telah berlandaskan semangat dan tanggung jawab kewarganegaraan. Oke, selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Valen. Kepada Valen saya persilakan. Kriteria good citizen. Kriteria seorang good citizen dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun, secara umum ada beberapa kriteria yang sering dianggap penting untuk menjadi good citizen, yaitu 1. Ketaatan pada hukum. Seorang good citizen patuh pada hukum yang berlaku di negaranya. Mereka menghormati peraturan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. 2. Kehormatan dan toleransi. Seorang good citizen menghormati hak dan kebebasan individu lain.
Alasan Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Melalui pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan kewarganegaraan membantu memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membangun kesadaran akan hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan membantu warga negara memahami hak-hak mereka atas kewajiban terhadap negara dan sesama warga negara. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan memahami sistem politik dan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan membantu membangun partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan politik. Yang keempat, mengatasi konflik sosial. Dengan mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman dan penyelesaian konflik secara damai. Pendidikan kewarganegaraan membantu mencegah konflik sosial. Dan yang terakhir, mempersiapkan generasi masa depan. Dengan pendidikan kewarganegaraan, membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi aktif dalam bermasyarakat. Yang materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Ariel. Kepada Nanda Ariel, saya persilakan. Alasan mengapa Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Melalui pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan kewarganegaraan membantu memperkuat kesatuan dan keberagaman di Indonesia. 2. Membangun kesadaran akan hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan membantu warga negara memahami hak-hak mereka serta kewajiban terhadap negara dan sesama warga negara. 3. Mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan memahami sistem politik dan proses demokrasi, pendidikan kewarganegaraan membantu membangun partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan negara. 4. Mengatasi konflik sosial. Dengan mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penyelesaian konflik secara damai, pendidikan kewarganegaraan membantu mencegah konflik sosial. 5. Mempersiapkan generasi masa depan. Pendidikan kewarganegaraan membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Oke, untuk mengenai pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya mengenai sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintah Soekarno yang dikenal dengan istilah Civis. Penerapan Civis sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Jadi, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Septiawan. Kepada Adi, saya persilakan. Upaya pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat dan cita tanah air. Upaya pendiri negara dan pemimpin negara dalam membentuk semangat dan cita tanah air dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memperkuat identitas nasional melalui pendidikan yang menekankan pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi landasan eksistasi negara. Selain itu, pemimpin juga dapat mempromosikan solidaritas sosial dan rasa persatuan di antara warganya melalui kebijakan yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan keberagaman. Pemimpin juga bisa menjadi teladan dengan menunjukkan dedikasi dan komitmen yang menggalakkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan dan memelihara kelestarian lingkungan. Juga merupakan cara lain untuk memperkuat semangat dan cita tanah air. Dengan melakukan berbagai cara, upaya ini diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang memiliki rasa bangga dan peduli terhadap negara serta bersedia berkontribusi dalam pembangunan dan perlindungan kepentingan bersama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.